Baiklah, masih di contoh soal akuntansi perusahaan jasa. Ini perusahaan jasa sewa ruangan, bangunan, dan tanah. Ini soal nomor 4 atau bukti transaksi nomor 4 ini 4 Oktober. Ini Tuan Rido dan Tuan Ali ini membuat perjanjian atas jasa pembangunan ruang usaha kepada PT Bangun Persada. Jadi kita ingin membangun bangunan untuk ruang sewa untuk usaha. Ini kita pakai kontraktornya adalah PT Bangun Persada. Ini nilai kontraknya adalah sebesar 4.800.000.000 rupiah. Ini exclude tax atau di luar pajak 11%, yang harus selesai pembangunannya di pertengahan November 2022. Ini dengan rincian pembayaran sebagai berikut. Ini tahap 1 pada tanggal 4 Oktober 2022. Ini membayar uang muka dengan nomor invoice sebesar 20 dengan nomor invoice in strip 22 200001 sebesar 20%. Kita bayar uang muka ini 20% dari nilai kontrak yang akan dilunasi ditransfer melalui rekening BNI perusahaan. Nah, ini tanggal 4 Oktober nih kita nerbitkan kita dapat tagihan invoice dari PT Bangun Persada. Tagihan tersebut adalah untuk pembayaran uang muka tahap 1 pembangunan atas ruang usaha yang dimiliki oleh Tuan Rido dan Tuan Ali. Kemudian tahap kedua ini pada tanggal 31 Oktober itu 2022 sebesar 50%. Ini tahap kedua, berarti pembayaran tahap keduanya dilakukan di tanggal 31 Oktober 2022. Ini dapat informasinya, invoice-nya sudah terbit tanggal 4 Oktober 2022. Kemudian tahap 3-nya dilakukan pembayaran sebesar 30% setelah bangunan selesai hingga 100%. Ini invoice-nya belum terbit ya, karena kita belum tahu pasti. Ini kan dia targetnya adalah pada pertengahan November 2022. Ini bisa lebih maju, bisa lebih lama dari target yang ditentukan. Kemudian ada keterangan lagi, informasinya lagi. Ini PT Bangun Persada adalah penyedia jasa layanan memiliki sertifikat badan usaha atau SBU. Kriterianya adalah kualifikasi kecil yang terdaftar pada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK. Jadi PT Bangun Persada ini itu memiliki sertifikat badan usaha atau SBU. Dia kualifikasinya kecil, K1. Kemudian dia juga sudah terdaftar di LPJK atau Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Di sini teman-teman dapat informasi ini dari mana? Nanti teman-teman sebelum melakukan pembayaran, teman-teman baca dulu kontrak kerjasamanya. Ini saya cuma rangkum poin-poin pentingnya saja di dalam kontrak. Nah, nanti PT Bangun Persada ini selain kita dapat kontrak, kita juga dapat dokumen legalitas dari PT Bangun Persada seperti NPWP, terus akte pendiriannya, terus ada nanti sertifikat badan usahanya, dia kualifikasinya apa. Nah, itu yang kita dapat nanti sebagai informasi kita. Kenapa kita harus dapat informasi seperti SBU kualifikasi kecil? Ini akan menentukan pemotongan dari PPh pasal 4 ayat 2-nya, PPh pasal finalnya untuk jasa konstruksi. Oke. Ini berarti tahap 1 ini
kita udah terima invoice ya, ini nomor invoice-nya, berarti ini dia bilang kita dibayar sebesar 20% dari nilai kontraknya. Nilai kontraknya ini 4,8 miliar. Ini berarti jurnalnya ini nomor 4. Ini tanggal 4 Oktober 2022. Ini jurnalnya adalah building Oke, ini adalah jurnal yang untuk tahap 1 atau fase 1. Ini dia jurnalnya. Ini building on progress. Ini adalah sebesar 20% dari nilai kontrak. Kita cari dulu. Ini udah saya hitung di bawah. Ini adalah pembayaran tahap 1. Ini 20%. Nilai kontraknya 4,8 miliar. Dikali totalnya adalah pembayaran tahap 1 itu adalah 560 juta rupiah. Ini berarti jurnalnya apa? Building on progress 960 juta. Ini pajak masukannya, prepaid tax VAT in atau pajak masukan. Ini 11% ya teman-teman. Jangan lupa pakai peraturan baru 11%, itu 105 juta 600. Ini payable withholding tax payable withholding tax pas 4 ayat 2 atau PPh pasal 4 ayat 2. Ini PPh pasal final. Ini adalah sebesar 16 juta 800.000 rupiah. Pada operating account payable, ini adalah hutang usaha, hutang operasional. Kenapa saya masukin kategorikan sebagai operating account payable? Karena ini berkaitannya dengan kegiatan operasional yang ada di sebuah perusahaan. Nanti misalnya nih ada hutang di luar dari hutang operasional, seperti hutang bank atau hutang karyawan atau hutang ke pihak ketiga. Ini tidak boleh masuk ke operating account payable. Kayak contoh hutang bank, kita masukkan nanti dia ke untuk akunnya tersendiri gitu loh, akun kayak akun payable loan atau hutang bank. Jadi ini hutang bentar, tunggu, saya baca dulu. Ini dibayar melalui rekening BNI perusahaan ya. Ini bukan hutang.
Jadi ini saya hapus dulu, tunggu sebentar. Ini bukan hutang, sorry. Ini tanggal transaksi yang pertama ini adalah kita bayar setelah dapat invoice. Ini BNI, ini dikeluarkan lewat BNI IDR. Ini 0448887991 sebesar 1.048.800. Nah, ini untuk payable withholding tax atau PPh pasal 4 ayat 2 nya ini dapat 16.800.000. Ini adalah 960 juta. Ini dikali 1,75%. Dapatnya adalah 16.800.000 rupiah. Ini 1,75% ini menurut ini ada peraturannya ya. Ini peraturannya peraturan pemerintah ini peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2022. Karena kriterianya adalah kualifikasi kecil, tarifnya adalah 1,75%. Ini 1,75%. Ini mulai berlaku perubahan tarif itu di 21 Februari 2022. Ini sudah pakai tarif baru ya. Ini tarif baru. Tarif sebelumnya, sebelum tanggal 21 Februari itu tarifnya sebesar 2%. Nah, karena kita di transaksinya di bulan Oktober 2022, kita harus menyesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2022, disahkan di tanggal 20, berlaku mulai 21 Februari 2022, itu 1,75%. Nah, ini berlakunya tarifnya beda ya teman-teman, beda-beda setiap kontraktor. Makanya udah saya informasikan, teman-teman harus tahu dulu kriterianya kualifikasi kecil ataukah dia kualifikasi jasa yang kualifikasi besar, atau kualifikasi yang dia tidak memiliki sertifikat badan usaha. Misalnya kalau dia tidak memiliki sertifikat badan usaha itu kena 4%. Contoh, karena ini memiliki sertifikat badan usaha, kemudian kriterianya kualifikasi kecil, nah, dan sudah terdaftar di LPJK, tarifnya adalah ini 1,75%. Cuma kalau dia misalnya tidak memiliki sertifikat badan usaha, dia kriterianya kualifikasi kecil, nah maka dia kena 4%. Nah, makanya penting teman-teman harus minta dulu dokumen legalitas dari kontraktor yang bersangkutan. Itu untuk mengecek benar nggak sih dia potongnya tarifnya sesuai dengan itu. Makanya ini kenanya 1,75%. Kemudian lanjut, ini tahap 2. Informasinya adalah pembayarannya dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2022. Ini sebesar 50%. Dia bilang invoice-nya sudah terbit 4 Oktober 2022. Ini jurnalnya gimana? Ini 4 Oktober ya. Ini berarti ada 2 jurnal di dalam satu bukti transaksi. Nah, teman-teman, ini kondisinya ini invoice-nya terpisah, kita terima tagihannya dengan jatuh tempo yang berbeda. Kalau yang pertama ini kita terima langsung bayar di 4 Oktober. Kalau yang kedua ini kita terima sudah diterbitkan di tanggal 4 Oktober tapi jatuh temponya 31 Oktober.
Gimana jurnalnya? Sebenarnya sama aja. Ini building on progress. Ini building on progress ini adalah pembangunan dalam proses ya teman-teman. Jadi setiap teman-teman itu melakukan pembangunan di sini sebaiknya di jurnal dulu di building on progress. Teman-teman nggak boleh langsung menjurnal ke building atau aktiva tetap. Teman-teman masukin dulu semuanya ke building on progress. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengakumulasikan seluruh biaya-biaya terkait pembangunan dari bangunan tersebut. Nah, nanti setelah misalkan contoh tanggal 15 November 2022 bangunan itu sudah diserah terimakan dan siap dipakai. Nah, nanti teman-teman baru catat di aset kelompok harta building. Nanti teman-teman balik jurnalnya adalah building di debit pada building on progress di kredit. Jadi ini teman-teman posisinya kan lagi di debit nih, building on progressnya. Nanti teman-teman balik setelah bangunan itu kita terima dan siap digunakan. Oke. Untuk sementara karena dia sedang dalam proses, kita masukkan dulu dalam akun building on progress. Nah, ini untuk building on progress ini kita belum ada akumulasi penyusutan ya. Karena ini kita masih dalam tahap pembangunan. Berapa tahap yang keduanya? Ini kita hitung ya, 50% dikali 4 miliar 800 juta, ini 2 miliar 400 juta. Jadi building on progressnya adalah 2 miliar 400 juta rupiah. Kemudian ada private-nya, private tax, VAT, ini 11% ya. Ini 26400. Kemudian ada apa lagi? Payable. Ini sebesar 42 juta. Dapat dari mana 42 juta? Seperti di atas ya rumusnya teman-teman. Ini 2,4 miliar dikali 1,75%. Sesuai tarif. Tarifnya adalah PT Bangun Persada yang saya jelaskan tadi adalah bersertifikasi badan usaha, kriterianya kualifikasi kecil dan sudah terdaftar pada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi LJPK. Jadi tarifnya adalah sebesar 1,75%. Ini dikali 2,4 miliar dapatnya adalah ini 42 juta untuk PPh final 4 ayat 2 nya. Kemudian ini operating account payable-nya adalah sebesar 2 miliar 622 juta rupiah. Ini dapat dari mana? 2 miliar 622 2,4 miliar ditambah dengan 264 juta dikurang dengan hutang dari hutang pajak 4 ayat 2. Ini PPh pasal final 4 ayat 2. Jadi 2,4 miliar ditambah 264 juta dikurang 42 juta, ini dapatnya ini. Operating account payable. Jadi hutang kita sebesar 2.622 juta rupiah. Ini ingat ya teman-teman, ini kita harus potong PPh pasal 4 ayat 2 nya karena ini
terkait dengan pengerjaan bangunan konstruksi. Ini kita harus setor ke negara. Jadi kalau teman-teman ini bergeraknya di bidang sewa menyewa, walaupun bukan sewa menyewa ya teman-teman, atau kayak pembangunan hotel atau pembangunan perumahan pakai jasa konstruksi, ini teman-teman harus cek dulu yang seperti saya jelaskan, sertifikat badan usaha, kualifikasinya apa, dia sudah terdaftar di LPJK, lihatnya dari mana, minta dokumen legalitasnya dari vendor yang kita pakai. Oke. Nah, untuk yang fase 3-nya atau tahap ketiganya, ini jatuh temponya 15 November 2022. Ini setelah pembangunan selesai 100%. Yang udah saya bilang tadi, kita belum terima invoice, itu pun pembangunannya bisa lebih cepat dari tanggal 15 atau bisa lebih lama dari tanggal 15, tergantung dari pengerjaannya di lapangan. Oke, ini kita invoice yang tahap 3 kita belum dapat, kita belum bisa jurnal. Ingat teman-teman, kita jurnal itu berdasarkan invoice yang sudah kita terima dari supplier atau vendor kita. Kalau kita belum terima invoice, kita tidak bisa menjurnal, kita belum bisa mengkreditkan faktur pajak masukannya seperti ini. Nah, jadi kita tuh walaupun ada nilai, ada kita terima kontrak dari sebuah perusahaan tapi belum ada invoice-nya, itu belum kita bisa terbitkan, belum bisa kita jurnal. Jadi kita menjurnal tuh berdasarkan invoice yang kita terima. Terima kasih. Nanti kita lanjut ke bagian keempat tentang jurnal jasa sewa bangun dan ruang usaha. Terima kasih.